Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang pantas membasahi lisan kita kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul di tempat ini bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tetapi ini semua hebatnya Allah ketika Allah menolong di antara hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Bahkan kita meminta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari. Apa yang kemudian kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Sesungguhnya para ilmu tafsir ketika membaca ayat ini bukan sekadar membacanya dengan biasa, tetapi mereka mengkaji mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat pertolongan setelah ada kata ibadah. Bukankah hakikat dalam kehidupan kita kalau kita sudah beribadah kepada Allah pasti Allah tolong dalam kehidupan kita? Tetapi tetap Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwasannya tidak akan tegak lurus ibadah kita kepada Allah sampai Allah itu betul-betul menolong kita. Maka jadilah hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, bukan sekedar dengan ucapan syukur alhamdulillah, tetapi bagaimana kita jadikan setiap nikmat Allah itu berbuah ketaatan kepadanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kemudian menjadi uswatun hasanah bagi kita. Ada dua nabi yang kemudian Allah nobatkan sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita. Kemudian Allah gandengkan namanya di dalam salawat yang kemudian kita sering baca, yaitu Nabiuna Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bukan sekedar pandai bersalawat kepadanya atau sekedar mengindahkan suara kita ketika kita menyebut namanya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi, bagaimana kita berusaha menyelaraskan kehidupan kita sebagaimana kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahaskan sebuah tema tentang kiat meraih husnul khatimah. Ada banyak kiat yang kemudian bisa kita jalankan dalam kehidupan ini supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tentu meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini adalah impian setiap hamba yang beriman kepada Allah. Tetapi tahukah kita bahwasanya di antara kiat atau amalan yang menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu ada satu amalan yang mana amalan ini sangat berpotensi mewakili setiap amalan-amalan yang menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa satu amalan itu? Mari kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kata Allah semua manusia itu akan berkumpul, dan di hari itu kata Allah la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat apa yang dia miliki dalam kehidupan dunia ini, baik itu hartanya, kemudian anak-anaknya. Bahkan di dalam surat yang lain banyak Allah kabarkan tentang kehidupan pada hari itu. Contohnya di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi manusia ketika Allah kumpulkan. Allah katakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana saudara kita akan lari dari kita, bahkan ayah kita lari dari kita, begitupun anak-anak kita akan lari dari orang tuanya. Semua akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka perbuat dalam kehidupan ini. Maka orang yang selamat pada hari itu kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, dia yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang tidak memiliki kesyirikan di dalamnya, hati yang penuh dengan ampunan Allah, hati yang penuh dengan keimanan. Maka siapapun yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang salim, maka dia akan berpotensi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW berada di antara para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasad al-mudghah, bahwasanya di dalam tubuh, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Andaikan segumpal daging ini baik, maka dia akan mendorong seluruh anggota tubuh yang lainnya melakukan kebaikan. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini buruk, maka dia akan mendorong seluruh anggota tubuh yang lainnya melakukan keburukan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah?" Al-qalbu, dia adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa membayangkan bahwasanya orang yang bersih hatinya, pasti lisannya akan selalu mengeluarkan kalimat yang baik. Orang yang bersih hatinya pasti langkahnya selalu menuju kepada kebaikan. Orang yang bersih hatinya pasti pikirannya baik. Dan orang yang bersih hatinya pasti urusannya selalu kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang kotor hatinya pasti dia akan mudah membenci saudaranya. Orang yang kotor hatinya pasti mudah lisannya memfitnah orang lain. Orang yang kotor hatinya, maka dia akan potensi melakukan keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Ansar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menobatkannya, dia adalah penduduk surga sampai 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengimami salat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian lihat, yang masuk dari pintu itu nanti dia adalah penduduk surga. Masuklah orang yang dengan tampang sederhana, kemudian di pipinya terbasah oleh air wudunya. Maka semua para sahabat kaget melihatnya dan penuh tidak percaya. Kemudian kedua kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan, yang masuk dari pintu itu nanti dia adalah penduduk surga, masuk laki-laki yang sama. Kemudian ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang masuk lewat pintu itu nanti dia adalah penduduk surga, masuk laki-laki yang sama. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling teliti dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satupun sunnah Nabi yang dia tinggalkan. Tetapi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya mengatakan Abdullah bin Umar adalah penduduk surga. Tetapi sahabat ini dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Ibnu Umar penasaran dengannya. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, bolehkah saya menginap di rumah Anda selama 3 hari saja? Maka sahabat Ansar ini kemudian mempersilahkannya.
Sesampai di rumahnya, sahabat Abdullah bin Umar memperhatikan mungkin sahabat ini akan melakukan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Maka Ibnu Umar mulai sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia tengok, tidaklah dia bangun. Kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, dia lihat lagi, tidaklah bangun ini orang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, tidaklah dia bangun kecuali menjelang subuh. Maka Ibnu Umar masih berpikiran baik. Kemudian dia mengatakan, mungkin besok malam dia akan sholat sepanjang malam. Maka besok malamnya Ibnu Umar memperhatikan sama sebagaimana malam yang kemarin. Maka setelah 3 hari kemudian Ibnu Umar pamit pulang, kemudian mengatakan, "Wahai fulan, saya menginap di sini, ingin mengetahui apa amalan anda sampai Rasul menjaminkan anda adalah penduduk surga sampai 3 kali." Maka kata sahabat Ansor ini, kalau anda ingin mengetahui itu, saya pun tidak mengerti. Tetapi saya memiliki satu amalan yang mana tidak pernah saya tinggalkan sampai saat ini. Apa amalan yang saya lakukan? Saya sebelum tidur, saya duduk sejenak, kemudian saya maafkan semua kesalahan orang lain. Saya bersihkan hati ini, kemudian baru saya tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah orang yang memiliki hati yang bersih, pasti akan berpotensi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang yang hatinya bersih, dia akan memiliki 2 potensi dalam kehidupannya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr 5 ayat yang terakhir. Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Allah panggil, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai yang jiwanya bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Potensi yang pertama, dia akan datang kepada Allah dengan penuh keridhaan. Apapun yang Allah perintahkan dalam kehidupan ini, dia menjalankannya dengan penuh ridho. Ketika dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Bukankah itu yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW ketika dia dilempar di Taif, berdarah kakinya, malaikat menawarkan untuk ditimpakan bukit Taif itu kepada masyarakat Taif. Kemudian Nabi mengatakan, "La innahum qaumul la ya'lamun." Sesungguhnya mereka adalah kaum yang mana mereka tidak mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan. Nabi kemudian mengatakan, "Ila man takiluni." Ya Allah, kemana lagi engkau arahkan langkah kakiku ini? Apakah saya harus kembali ke kota Mekah yang mana mereka tidak mau menerima dakwah ini? Ataukah saya terus menghadapi masyarakat Taif yang senantiasa mereka melemparku? Kemanapun ya Allah, ana rodin, saya ridho. Karena keridoannya, kemudian Allah pun ridho kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu potensi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fadkhuli fi ibadi. Maka dia akan betul-betul menjadi hamba Allah. Sesulit apapun yang Allah perintahkan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin. Seberat apapun yang Allah perintahkan, maka dia terus berusaha untuk melakukannya, karena dia sudah betul-betul menjadi hamba Allah. Maka kalau sudah 2 ini yang terjadi pada kehidupan orang yang hatinya bersih, kemudian pada ujung ayatnya Allah katakan, "Fadkhuli jannati." Sini kata Allah, masuk ke dalam surgaku. Surga yang kemudian kita cita-citakan dari setiap amal kebaikan kita, surga yang kita inginkan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian sang pemilik surga mengatakan, "Fadkhuli jannati." Sini kata Allah, masuk ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah satu amalan yang mana dengannya kita akan berpotensi meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu membersihkan hati. Lalu bagaimana kita menjaga hati ini agar tetap bersih? Maka salah satu amalan supaya hati ini bersih, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah kita menjaganya dengan berbaik sangka, husnuzon. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Husnuzonnika billati khalaqal hayata wa qasamal arzaqa." Berbaik sangkalah terlebih kepada Allah yang menciptakan kehidupan ini dan kepada Allah yang membagikan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
أقول قولي هذا فاستغفروا لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم